Selanjutnya kita akan mendesain halaman dashboard admin dengan menggunakan Bootstrap. Kita login dulu. Yang pertama adalah kita harus menghubungkan dulu file Bootstrap CSS, jQuery.js, dan Bootstrap.js. Ini kita buka dulu halaman dashboard admin. Itu ada di index.php. Nah, ini kita turunkan dulu ke bawah. Kemudian kita buat dulu struktur HTML-nya. Karena sebelumnya kita belum membuat struktur HTML. Pada bagian title sini kita buat misalnya dashboard. Sistem informasi pendataan penduduk. Selanjutnya kita hubungkan dengan Bootstrap-nya. Di sini kita bisa langsung copy saja. Copy. Kita kopikan. Nah, karena file dashboard admin ini atau file index.php ini berada dalam folder admin, sedangkan folder Bootstrap-nya sendiri terletak di luar folder admin, maka seperti biasa kita harus menggunakan titik-titik slash. Di sini juga. Nah, selanjutnya coba kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Oke, file CSS dan file JS Bootstrap-nya sudah berhasil kita hubungkan. Selanjutnya kita akan membuat sebuah menu navbar pada bagian atas ini. Coba teman-teman buka lagi dokumentasi dari Bootstrap. Di sini navbar. Nah, teman-teman bisa langsung copy saja di sini. Langsung di copy. Kemudian langsung kita paste di bagian atas ini. Oke, kita rapikan dulu. Coba sekarang disimpan. Kita lihat lagi hasilnya. Oke, menu navbar kita sudah berhasil tampil. Di sini jika teman-teman ingin mengubah warna navbar ini, teman-teman bisa mengubahnya di bagian sini. Di BG like ini teman-teman bisa mengubahnya menjadi BG primary. Untuk penamaan warna di sini sama seperti penamaan pada saat kita membuat tombol, yaitu ada BTN primary, BTN sukses, BTN warning, danger, dan sebagainya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk pewarnaan background navbar ini juga sama. Kita bisa menggunakan BG primary untuk memberikan warna biru, kemudian kita juga bisa memberikan BG info, warning, warna merah, warning warna kuning, danger warna merah. Sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Save. Oke, warnanya berubah, tapi untuk warna teksnya belum berubah. Di sini kita bisa mengubahnya pada bagian navbar light. Di sini bisa kita ganti dengan navbar dark. Oke, kita simpan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini akan saya ubah menjadi warna primary atau warna biru. Teman-teman bisa menyesuaikan sendiri nanti sesuai dengan kesukaan. Untuk panduan pewarnaannya sendiri sudah dijelaskan pada dokumentasi Bootstrap 4 ini. Teman-teman bisa melihatnya di bagian sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk mengubah judul pada navbar ini, kita bisa mengubahnya pada kelas navbar brand. Di sini misalnya kita bisa mengubahnya menjadi sistem informasi pendataan penduduk, atau jika kita singkat sistem informasi pendataan penduduk seperti ini. Atau bisa juga langsung sistem informasi pendataan penduduk. Nah, seperti ini.
Jika teman-teman ingin menggunakan logo pada bagian navbar sini, teman-teman bisa menggunakan sintak ini. Pada kelas navbar, teman-teman bisa menambahkan elemen IMG, tapi di sini kita menggunakan teks saja seperti ini. Dan selanjutnya kita sesuaikan menu-menu yang ada. Ini sebaiknya kita hapus saja. Ini pada bagian form kita hapus. Coba kita simpan. Selanjutnya kita sesuaikan menu-menu yang ada di sini. Seperti misalnya dashboard kita pindahkan kemari, data desa, data dusun, dan lain-lain. Nah, home di sini kita ubah menjadi dashboard. Kita ubah menjadi dashboard. Selanjutnya pada bagian dropdown ini kita ubah menjadi master data, di mana nanti di dalam sub dari menu master data ini kita buat data desa, data dusun, serta data warga, dan lain-lain nantinya. Nah, pada bagian dropdown ini kita ubah menjadi master data, data desa, data dusun. Oke, saya rasa cukup dua dulu. Ini kita hapus. Nah, pada bagian menu link ini, di sini kita buat data warga. Ini URL-nya kita pindahkan, data desa, data dusunnya juga kita pindahkan, dusun.php ini, kan? Data dusun kita pindahkan. Oke, disable ini kita hilangkan. Ini juga kita hapus. Nah, menu logoutnya bisa kita letakkan di bagian sini misalnya. Ini bagian disable kita hapus dulu, kita simpan dulu. Simpan. Oke, menu logout ini akan kita pindahkan di bagian sini. Kita rapikan dulu. Nah, pada bagian sini kita akan membuat menu untuk logout. Li, kelas, nav, item seperti ini. Kemudian kita buka tag A. Kita beri kelas nav link. Di sini logout dan atribut href-nya logout.php. Oke teman-teman, ini kita hapus. Nah, untuk cek login ini bisa kita pindahkan ke bagian sini, bagian paling atas. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, untuk menu navigasinya saya rasa sudah selesai. Nah, pada bagian bawah sini akan kita buat card seperti pada saat kita membuat card untuk halaman login. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Kita buka tag div. Jangan lupa kita beri kelas. Di sini misalnya kita beri kelas container. Kita beri kelas container, kita lihat dulu peletakannya. Save, kemudian kita jalankan. Oke, sesuai. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika kita menggunakan kelas container, maka jaraknya itu lebih agak ke tengah. Misalnya dari sini ke sini, jika kita menggunakan container fluid, agak memenuhi kira-kira di sini. Jadi di sini kita menggunakan kelas container saja. Selanjutnya pada bagian tengah sini, kelas card. Di dalamnya kita buat kelas card body. Oke, seperti ini. Dan di sini kita beri judul untuk halamannya, misalnya di sini dashboard. Kita beri H1 atau H2, terserah teman-teman nanti. Dashboard, kita lihat dulu hasilnya. Nah, pada bagian card ini kita beri jarak dulu
Kita beri margin agar ada jarak antara card dan menu navbar di sini. Sebaiknya di sini agak kita kecilkan, kita ganti saja dengan H2 atau H3. Kita coba dengan H2. Oke, H3 misalnya. Nah, saya rasa cukup H3, lebih sesuai. Kemudian kita beri jarak antara navbar dan cardnya. Di sini di navbar ini akan kita berikan margin bottom. Coba kita tes margin bottom 5. Oke, agak terlalu jauh sepertinya. Coba 4. Save. Nah, agak lebih cocok di sini. Judul dashboard ini kita beri keterangan halamannya. Di sini bisa kita menggunakan tag P atau paragraf. Misalnya di sini halaman dashboard admin. Nah, seperti ini kita beri kelas dengan text mode agar warnanya menjadi abu-abu. Oke, teman-teman, kita tambahkan dengan memberikan garis di sini agar ada pembatas antara judul dan isi kontennya nanti. Untuk membuat garis kita bisa menggunakan tag HR saja seperti ini. Oke, selanjutnya lagi kita tinggal menerapkan bootstrapnya pada semua halaman, yaitu halaman desa, halaman dusun. Ini halaman desa belum kita berikan sentuhan bootstrap. Kita kembali. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membuat template sederhana ini, template admin ini menjadi lebih dinamis. Yaitu caranya kita bisa memisah bagian-bagian dari template ini menjadi 3 bagian. Yaitu nanti ada bagian header, bagian index, dan bagian footer. Jadi kita buat dulu sebuah file baru lagi dengan nama header.php. Saya sarankan untuk teman-teman agar langsung mengikuti tutorial ini sambil menonton. Jadi agar lebih mudah dipahami karena langsung dipraktekkan. Setelah kita membuat file header.php, sini kita buat juga file footer.php. Oke, sekarang kita akan memisahkan bagian-bagian dari template admin ini. Untuk bagian header di sini bagian navbarnya akan kita pindahkan ke header.php. Jadi di sini langsung kita cut saja. Cut, pastekan ke file header.php. Oke, langsung kita simpan. Nah, di sini pada bagian footernya ini untuk tag penutup body dan tag penutup HTML bisa kita pindahkan langsung ke file footer.php. Nah, seperti ini. Langsung kita simpan. Di sini kita rapikan dulu. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, kenapa seperti ini? Jadi karena file yang sudah kita pisah-pisah, penghubung bootstrapnya ada di file header. File header ini. Jadi pada file index.php ini kita tinggal menginclude saja tag PHP-nya, jangan lupa buka tag PHP, tutup, include header.php. Akhiri dengan titik koma. Di sini pada bagian bawah juga kita include file footer.php. Simpan. Jalankan lagi. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, untuk bagian indeks sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menerapkan template dinamis ini ke file-file yang lainnya seperti file desa, desa edit, desa tambah, dusun, dusun edit, dan yang lain-lainnya. Ini kita tutup dulu supaya lebih bersih. Nah, buka file desa.php. Di sini coba kita buka dulu master data desa.php. Nah, ini tampilannya belum terhubung dengan bootstrap. Sini pada desa.php ini kita pindahkan dulu isinya.
Kita cut, buka file baru. Nah, kita letakkan dulu di sini sementara. Paste. Kita kopikan saja semua yang ada di file index.php ini. Copy, kita pindahkan ke desa.php. Simpan, kita lihat hasilnya. Oke teman-teman. Selanjutnya kita terapkan kembali isi dari file desa.php ini ke sini. Di sini judulnya kita ubah dengan data desa. Di sini juga kita ubah dengan semua data desa. Simpan, kita lihat hasilnya. Oke. Coba kita kembali ke dashboard. Di sini belum kita berikan link untuk kembali ke index.php. Kita buka header.php-nya. Di bagian sini dia. Index.php. Simpan. Oke, ini halaman dashboard. Dan ini halaman data desa. Jadi kita tidak perlu lagi membuat menu ini khusus untuk halaman desa. Kita tinggal menginclude header, juga kita tinggal menginclude footer pada semua halaman yang ingin kita terapkan atau yang ingin kita gunakan header yang sama dengan file index.php. Inilah yang dinamakan dengan template yang dinamis. Oke, kita pindahkan semua isinya di sini. Nah, dari sini bisa kita pindahkan, kita cut semua, pindahkan ke desa.php. Nah, di sini di bagian dalam cut body di bawah garis ini. Di sini langsung kita paste. Oke, kita rapikan dulu. Save. Ups, di sini ada yang error. Di sini errornya variabel koneksi tidak diketahui. Nah, ini terjadi karena kita belum menghubungkan file koneksi ke file desa.php ini. Sedangkan di sini kita menggunakan atau kita berurusan dengan yang namanya database. Oke teman-teman, di sini kita lupa memindahkan koneksi.php-nya. Kita cut. Ini sudah bisa kita tutup. Dan save. Nah, di sini bisa kita letakkan bagian bawah sini. Tapi supaya lebih dinamis, supaya kita tidak perlu menghubungkan koneksi.php ini di semua file, kita cukup menghubungkannya saja di file header.php. Nah, pada bagian sini. Oke, selesai. Dengan kita meletakkan file koneksi.php ini, selama file yang lainnya terhubung dengan file header juga, maka otomatis sudah terhubung dengan koneksi. Oke teman-teman, sekarang save. Kita coba kita jalankan lagi. Nah, oke, data desa sudah tampil. Di sini link tambah desa baru juga sudah tampil. Tinggal kita beri sentuhan bootstrap saja pada tombol tambah desa baru ini dan tabel yang menampilkan data desanya. Untuk membuat tombol dengan menggunakan bootstrap, kita bisa langsung menggunakan kelas yang sudah disediakan oleh bootstrap. Atau seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada saat kita membuat tombol untuk login, tombol di sini, kita bisa langsung menggunakan kelas BTN primary atau pemilihan warna yang kita inginkan. Jadi di sini kita berikan kelas BTN, misalnya di sini kita ingin memberikan warna untuk tombol ini berwarna kuning, maka kita bisa menggunakan BTN warning. Kita simpan. Oke, seperti ini. Kita ubah lagi di sini warna teksnya. Kita beri tambahan kelas dengan teks white. Save. Oke. Sepertinya terlalu terang, kita ubah saja menjadi warna biru. Nah, seperti ini. Untuk ukurannya juga bisa kita ubah. Di sini kita bisa menambahkan kelas BTN SM jika teman-teman ingin tombol ini terlihat lebih kecil, atau BTN LG
jika ingin memperbesar tombol ini. Seperti ini. Karena kita ingin memperkecilnya, maka di sini kita ubah dengan SM atau singkatan dari small. File, save. Oke, sudah agak lebih kecil dan sudah terlihat agak lebih rapi. Selanjutnya kita akan mendesain tampilan dari tabel ini dengan menggunakan Bootstrap. Di sini kita hapus dulu, kita bisa langsung menggunakan kelas tabel. Oke, save, jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Di sini kita belum memiliki garis pada bagian pinggir dan bagian bawah. Ini merupakan tampilan tabel default dari Bootstrap. Untuk membuat garis di setiap tabel ini kita bisa menambahkan lagi kelas, misalnya tabel strip bordered. Simpan. Oke, seperti ini. Jika teman-teman ingin memberikan efek selang-seling bagian sini, teman-teman bisa menambahkan lagi kelas, misalnya tabel striped. Save. Nah, seperti ini. Jika teman-teman ingin menambahkan efek lagi, misalnya efek hover, jadi warna pada row ini berubah pada saat diletakkan mouse seperti ini. Nah, di sini bisa kita tambahkan lagi tabel, misalnya hover. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat tombol pada link edit dan hapus ini. Kemudian untuk bagian nomor sini kita kecilkan lagi. Untuk link edit ini langsung kita beri kelas btn warning agar tombol edit ini berwarna kuning dan teksnya berwarna putih. Untuk tombol hapusnya kita beri kelas btn danger agar berwarna merah. Coba kita lihat dulu. Oke, ini akan kita kecilkan lagi. Kita tambahkan btn sm. Di sini juga btn sm. Oke, pada bagian kolom nomor ini kita kecilkan. Di sini bisa kita beri atribut width dengan 1%. Simpan. Oke. Di sini kita beri jarak. Kita bisa menggunakan tag break langsung atau tag br di sini. Kita bisa memberikan margin bottom 3. Oke, pada bagian bawahnya sudah diberikan margin. Sepertinya lebar pada elemen ini terlalu lebar sehingga lebih terlihat mubazir. Di sini banyak ruangan yang kosong. Sebaiknya di sini kita coba kecilkan. Untuk mengecilkan bagian cut di sini, kita bisa menggunakan row dan elemen grid dari Bootstrap. Di sini kita buat dulu kelas row dan kita buat lagi kelas call md 5 misalnya. Nah, cut tadi kita paste di sini. Kita rapikan lagi. Oke, coba kita lihat hasilnya. Agak terlalu kecil. Kita lebarkan lagi dengan mengubah menjadi call md6. Oke, sepertinya cukup. Kita kecilkan lagi. Save. Sepertinya cukup. Nah, di sini kemudian selanjutnya kita pindahkan cut ini ke tengah dengan menambahkan kelas mx auto. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita pindahkan elemen ini ke tengah. Kita tambahkan di sini kelas mx auto. Oke, seperti ini. Ini bagian ini kita kecilkan lagi kolomnya.
Kita beri width 10% misalnya. Terlalu kecil 20%. Nah, 20% lebih pas. Oke, untuk tampilan data desa sudah selesai. Kita beralih ke halaman tambah desa.